semua, selamat datang dalam sesi diskusi interaktif kelompok 1B Angkatan 26, gelombang 4, Latsar CPNS Kementerian ATR BPN 2025. Hari ini kita akan membedah nih bagaimana internalisasi nilai kompeten dan harmonis menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kita. Saya sudah bersama para narasumber yang akan berbagi pandangan mereka. Ada Kak Suci, Yasman, Kak Yuli, dan Kak Nuraini. Oke, kita mulai dari langkah awal. Untuk Kak Nuraini nih, dalam keseharian kita sebagai ASN, tentu kita dituntut untuk terus berkembang. Apa saja sih tahapan konkret yang dilakukan seperti mengikuti pelatihan dari BPSDM atau melakukan knowledge sharing terkait sistem layanan guna memastikan kita selalu siap dengan kebijakan pertanahan terkini. Saya akan menjelaskan mengenai 4 tahapan pada kegiatan peningkatan kompetensi dan menambah wawasan sebagai ASN serta membangun lingkungan yang saling mendukung. Yang pertama, mengikuti webinar maupun pelatihan yang telah diselenggarakan oleh instansi BPSDM ATR BPN. Yang kedua, mempelajari dan memahami peraturan maupun kebijakan serta inovasi terkini demi meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Yang ketiga, melakukan sharing knowledge dan berdiskusi terkait sistem layanan pertanahan sehingga dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem layanan. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelayanan yang ramah bagi semua kalangan secara inklusif. Selanjutnya nih untuk Kak Suci, tiap tindakan itu kan tentu memiliki target. Bagaimana sih rangkaian pengembangan kompetensi serta penyediaan fasilitas yang inklusif, mewujudkan sosok ASN yang profesional dan menciptakan hubungan kerja yang positif di lingkungan instansi kita ini? Jadi hasil yang saya dapatkan yaitu terwujudnya ASN yang profesional, kompeten, dan berwawasan luas, serta terwujudnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung. Wah, menarik sekali nih. Sekarang untuk Kak Jasman nih, jika kita tinjau dari sisi nilai berakhlak, bagaimana sih kaitan antara nilai kompeten dan mengasah keahlian dengan nilai harmonis dalam membangun komunikasi positif, agar tugas dan fungsi organisasi kita dapat berjalan secara maksimal? Terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja hal ini berkorelasi dengan kegiatan yang telah disebutkan tadi. Tentunya dari kegiatan tadi telah mencerminkan 2 nilai dasar ASN. Yang pertama ada kompeten, dan yang kedua ada harmonis. Untuk kompeten sendiri, ASN mampu mengembangkan kompetensi profesionalnya dengan menambah pengetahuan, mengasah wawasan, keterampilan, dan keahlian, serta dapat menjalankan tugas dan fungsi instansi secara maksimal. Kemudian, untuk harmonis, ASN mampu membangun sinergi dan berkomunikasi dengan baik, sehingga dapat membangun hubungan yang positif sesama pegawai dan publik. Lalu untuk Kak Yuli nih, mengenai tujuan besar organisasi, sejauh mana kualitas ASN yang kompeten dan lingkungan kerja yang kondusif ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi Kementerian ATR BPN dalam memberikan layanan pertanahan yang cepat, tepat, dan prima. Oke, baik Kak. Jadi kalau tercapainya visi Kementerian ATR BPN ini kan tergantung sama kualitas ASN-nya itu sendiri ya. Jadi jika ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang baik, maka layanan pertanahan ini juga dapat diwujudkan dengan cepat dan tepat juga. Gitu Kak. Oke. Luar biasa pemaparan dari rekan-rekan kita semua. Sebagai penutup nih, penting untuk kita garis bawahi bahwa partisipasi aktif dalam pengembangan diri dan pembangunan lingkungan kerja yang saling mendukung adalah cara kita membentuk budaya organisasi yang profesional dan kompeten. Hal ini bukan sekedar teori. Jika kita melihat keterkaitan dari referensi yang ada di video proses internal kita dalam memperbaiki sistem layanan telah membuahkan hasil yang nyata, berupa penghargaan inovasi teknologi dan layanan publik 2025 yang diraih oleh Kementerian ATR BPN. Ini membuktikan bahwa sinergi antara kompetensi teknologi dan keharmonisan layanan adalah fondasi prestasi kita. Mari terus berkomitmen untuk ATR BPN yang lebih baik. Ketiga, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi pegawai ASN. Untuk itu, instansi pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN. Oke, baru saja kita menyaksikan bagaimana proses internal kita berjalan melalui video tersebut. Ternyata upaya konsisten dalam memperbaiki sistem layanan dan peningkatan kapasitas diri ini berkorelasi langsung dengan prestasi besar yang telah kita raih, yakni penghargaan inovasi teknologi dan layanan publik di 2020.